Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha sahla, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, salat merupakan amalan tertinggi dalam syariah Islam. Salat juga merupakan kunci utama diterimanya amalan-amalan yang lain. Faidah saluhat saluha sairu amalih. Ketika salatnya baik, maka seluruh amalan yang lainnya akan baik pula. Sebaliknya, wa idza fasadat, ketika salatnya tidak baik, salatnya tidak dilakukan, fasadat sairu amalih, maka amal yang lain pun akan rusak, tidak akan bernilai. Puasa orang yang tidak salat tidak bernilai. Sedekah orang yang tidak salat itu tidak bernilai, dan amalan-amalan yang lain. Kemudian salat juga akan menghadirkan kebaikan pada diri pelakunya. Kaum muslimin rahimakumullah, tetapi sering ada orang bertanya, untuk apa salat kalau tidak baik? Atau pertanyaan yang lain, orang ini sudah salat, tetapi kenapa pribadinya tidak kunjung baik? Bahkan menebar keburukan-keburukan kepada yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, bukan rumusnya yang keliru, tetapi bisa jadi salatnya harus dievaluasi. Apa yang harus dievaluasi dari salatnya itu? Yang pertama, motivasinya. Bahwa salat yang akan mampu menghadirkan kebaikan pada diri pelakunya adalah salat yang motivasinya hanya satu, lillah, ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah saja. Mungkinkah ada orang sholat kemudian niatnya yang lain? Bisa jadi. Mungkinkah orang melakukan salat itu niatnya bukan karena Allah? Bisa jadi. Kemudian yang kedua, yang dievaluasi kembali dari salatnya adalah dari sisi prakteknya. Sudahkah praktek salatnya sesuai dengan syariah? Fiqhus salat ala syartin wa ruknin, atau bahasa hadisnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Sudahkah salatnya seperti salat Nabi? Ini yang harus dievaluasi. Dan yang ketiga yang harus dievaluasi adalah sudahkah khusyuk dalam menunaikannya. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara kita kaum muslimin yang menunaikan salat, kadang-kadang masih belum terpenuhi tiga sisi, tiga dimensi ini. Ikhlas karena Allah mungkin sebagian besar sudah ikhlas, tetapi dalam kaifiyahnya, dalam prakteknya itu masih kadang-kadang mengabaikan atau belum sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah menafsirkan satu ayat Al-Quranul Karim kaitannya dengan iqamatus shalah. Apa yang dimaksud iqamatus shalah? Apa yang dimaksud dengan mendirikan salat? Kaum muslimin rahimakumullah, kategori mendirikan salat itu ketika terpenuhi 4 hal. Yang pertama, itmamur ruku', rukunya sempurna. Yang kedua, itmamus sujud, sujudnya sempurna. Yang ketiga, tilawah, bacaannya sempurna, fasih sesuai kaidah baca Arab. Dan yang keempat, khusyuk, dengan penuh hadir hati di dalamnya. Kaum muslimin, kenapa 4 hal yang disoroti ini? Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa kebanyakan orang melakukan sholat itu tidak sempurna satu dalam ruku. Lantas seperti apa ruku yang sempurna? Itmamur ruku, kata Rasulullah SAW, sempurnanya ruku adalah satu, tumaninah, itmi'nan. Semmarka, kata Rasulullah, rukulah engkau hatta tatma'inna raqi'an, sampai tumaninah. Seperti apa gambaran tumaninah dan apa definisi tumaninah? Tumaninah itu
dalam definisi fikihnya adalah saktatun qasirah, berhenti sejenak. Ukuran berhentinya minimal biqadri subhanallah, membaca subhanallah. Makanya kemudian di dalam ruku kita sunnah membaca tasbih subhana rabbiyal azim. Ini sudah tumaninah. Kemudian yang kedua, sempurna ruku itu yuqimus salbuh, tulang punggungnya sampai rata, tidak boleh melengkung kecuali memang dalam kondisi sakit atau tidak mungkin untuk rata. Bagi orang yang sehat itu harus lurus punggungnya, tulang punggungnya ketika ruku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan hal ini dalam sabdanya, la yanzurullah, Allah tidak akan melihat. Artinya Allah mengabaikan salataman, salat orang la yuqimu salbuh, yang tulang punggungnya tidak rata fir ruku was sujud, di dalam ruku dan sujudnya. Artinya tidak itmam, artinya tidak sempurna sujudnya, rukunya. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita evaluasi, sudah sempurnakah ruku kita? Kalau sudah sempurna, alhamdulillah. Kalau belum, mari sempurnakan, mari kita perbaiki. Insya Allah, ketika kita sudah baik rukunya, ini pintu awal salat kita akan dahsyat manfaatnya bagi diri kita. Kita akan lebih baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, itmamus sujud, sujud yang sempurna. Seperti apa sujud sempurna? Satu, diawali dengan tumaninah. Kata Rasulullah, summasjud hatta tatma'inna sajidan, sampai tumaninah dalam sujud. Sama ukuran dan definisi tumaninahnya, saktah qasirah, berhenti sejenak, ukurannya subhanallah. Makanya di dalam sujud kita disunnahkan membaca subhana rabbi a'la, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Kalau kaidah bacanya, baca tasbihnya dengan baik dan benar, maka itu merupakan standar tumaninah. Yang kedua, sujud yang sempurna itu sujud dalam 7 anggota sujud. Apa saja 7 anggota sujud? Al-jabhah. Yang pertama jidat ma'al anf, bersama hidung. Kemudian yang kedua dan yang ketiga yadain, telapak tangan ini, kafain, kemudian 2 telapak tangan. Kemudian yang keempat dan kelima rukbatain, kedua lutut kita. Keenam dan ketujuhnya atraful ashabi arij, ujung jari kaki kita, madal kalau kata orang Jawa. Dan ini kadang-kadang masih banyak orang yang ketika sujud ujung kakinya tidak ditekuk. Ujung kaki, ujung jari kakinya tidak ditekuk. Padahal ini bagian dari 7 anggota sujud yang ketika sujud harus berada di tempat sujud. Kemudian yang ketiga, itmamus sujud itu adalah meluruskan tulang punggung seperti ketika ruku. Yuqimus shalah. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Abbas, kesempurnaan salat itu melalui bacaan yang sempurna. Karena salat itu merupakan aqwalun wa af'alun wa aqwalun makhsusah, gerakan dan bacaan tertentu. Sehingga kita tidak boleh melakukan gerakan-gerakan lain, tidak boleh membaca bacaan yang lain kecuali bacaan dan gerakan yang sudah ditentukan. Bacaannya sudah ditentukan, tentu saja bacaan ini harus sesuai dengan kaidah fasahah. Dan yang ketiga, yang keempat adalah salat sempurna itu ketika dilakukan dengan hadir hati, khusyuk. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana agar kita khusyuk? Di antaranya akan membantu kita khusyuk dalam salat adalah fahmu ma naqra. Kita paham apa yang kita baca. Karenanya mari kita pelajari tentang praktek salat sesuai dengan tuntunan Nabi. Insya Allah ketika kita mengerjakan salatnya, mendirikan salatnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka akan hadir kebaikan pada diri kita, maka akan mengubah pribadi kita menjadi lebih baik.
Dan bahkan tidak hanya sekedar pribadi, juga kita akan mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan itu di sekitar kita, di tengah-tengah masyarakat dan umat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.